Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana caranya mengganti oli transmisi Matic. Halo YouTube, kembali lagi dengan saya Muhammad Karir dari Fantuser. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas konten-konten yang berkaitan dengan teknologi. So, untuk kalian yang tertarik dengan channel ini dan konten-kontennya, jangan ragu untuk subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana caranya mengganti oli transmisi Matic, khususnya untuk mobil. Di sini kita menggunakan mobil Captiva diesel sebagai sampelnya. Sebenarnya, untuk semua mobil cenderung sama proses penggantian oli Matic-nya. Namun yang membedakan adalah biasanya lubang pengisian oli, lubang pembuangan oli, dan tipe indikator yang digunakan untuk melakukan pengecekan oli. Ada yang menggunakan sistem baut dan ada yang menggunakan sistem stick. Jadi untuk hal tersebut kalian harus menyesuaikan dengan kendaraan kalian masing-masing. So, tanpa berbasa-basi, agar durasi video tidak terlalu panjang, kita mulai saja bahas dari peralatan apa saja yang akan kita butuhkan. Untuk peralatan yang kita butuhkan, yang pertama pastinya adalah oli Matic sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh transmisi kendaraan kalian masing-masing. Untuk Captiva di sini kita menggunakan total dengan seri Dexron 6. Untuk kendaraan lain kalian bisa cek di manual book kalian masing-masing atau searching sesuai dengan tipe mobil kendaraan kalian. Yang kedua adalah kunci dan obeng. Di sini kita menggunakan 3 ukuran kunci ring 10, ring 11, dan ring 12. Satu obeng min sebagai alat bantu mencongkel knop lubang pengisian oli. Dan yang ketiga adalah dongkrak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah alat untuk membantu proses pengisian oli. Di sini kita menggunakan pompa oli tangan. Namun untuk alternatif kalian bisa menggunakan corong biasa yang berukuran kecil dan juga selang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses penggantian oli Matic. Langkah pertama, kita akan dongkrak terlebih dahulu mobilnya dan kita berikan tahanan dongkrak atau jack stand. Tapi jika kalian tidak memilikinya, kalian bisa ganti dengan apa saja. Contohnya di sini saya menggunakan balok. Namun perlu dipastikan tahanan yang digunakan cukup kuat untuk menjamin keselamatan kita saat bekerja. Kita berikan 2 tahanan agar dapat memberikan ruangan yang cukup luas di kolong mobil. Langkah selanjutnya kita buka cover yang berada di bawah mesin dengan menggunakan kunci ring 12 dan juga ring 10. Selanjutnya kita buka knop karet transmisi yang posisinya berada di atas. Untuk setiap mobil memiliki posisi yang berbeda-beda. Untuk Captiva saya rasa memiliki posisi knop pengisian oli Matic yang paling sulit. Nah, ini dia bentuk knopnya. Setelah knop terlepas, sekarang kita keluarkan oli Matic-nya menggunakan kunci ring 11. Tapi jangan sampai lupa untuk menampung oli Matic bekasnya. Nah, ini dia perbandingan oli Matic yang lama dan yang baru. Kalian bisa lihat dari perbandingan ini, kita bisa mengetahui kondisi oli Matic dengan meneteskan oli bekasnya ke tisu. Untuk transmisi Matic yang sudah kurang sehat, biasanya ditandai dengan oli Matic yang berbau seperti terbakar. Dan ciri yang kedua adalah oli Matic mengandung banyak gram besi. Oli transmisi dari sampel kendaraan kita ini masih tergolong normal. Bisa dilihat dari oli yang masih mengandung sedikit warna merah, tidak berbau terbakar, dan tidak ada endapan gram besi.
Sekarang oli bekas yang sudah kita tampung kita masukkan ke jerigen untuk mengetahui seberapa banyak oli matic baru yang harus kita isikan kembali agar kuantitas oli tetap sama. Selanjutnya, kita tutup kembali baut pengisian oli matic dan kita masukkan selang ke lubang pengisian oli dari bawah terlebih dahulu, agar dapat mempermudah kita melakukan pengisian oli matic dari atas. Karena jika kita langsung memasukkan selang dari atas akan sulit untuk mencari lubang pengisian oli maticnya. Setelah pengisian oli matic selesai, sekarang kita pasang kembali tutup penopnya. Sekarang kita hidupkan mobilnya. Kita hidupkan. Nah, setelah mesin hidup, selanjutnya kita masukkan persnelingnya dari P ke R selama 3 detik dan kita lihat di RPM, kita lihat apakah idle mobil ini sempurna. Jika idle tidak sempurna, biasanya itu menandakan bahwa oli matic kurang. Sekarang kita ke N, kita lihat lagi idlenya. Setelah itu kita pindahkan ke D. Idle tetap sempurna, itu menandakan oli matic cukup, tidak kurang. Dan kita kembalikan lagi ke P. Nah, di sini tanda ABS hidup. Biasanya ini menandakan bahwa sensor bermasalah, sensor ABS-nya. Tapi di sini juga ada logo rem. Itu kemungkinan dari sentral remnya. Jadi logo sepatu itu menandakan bahwa tekanan minyak kepada rem itu kurang padat. Mungkin nanti jika ada kesempatan akan kita coba perbaiki dan kita berikan tutorialnya kepada kawan-kawan semua. Selain dari tes idle, kita juga bisa mengetahui untuk oli matic yang kita gunakan sudah cukup atau belum, dengan cara membuka baut indikator yang berada di bagian samping transmisi. Kita bisa buka. Jika oli matic tidak menetes atau mengalir pelan dalam kondisi mesin hidup, itu tandanya oli matic kurang. Dan jika oli matic keluar dengan deras, tandanya oli matic terlalu banyak. Sebelum memasang kembali cover mesin, di sini kita akan memperbaiki terlebih dahulu kerusakan yang terdapat pada cover tersebut. Saya di sini akan menggunakan resin dengan tambahan pigmen untuk menutup lubang-lubangnya. Jika kawan-kawan belum tahu cara mencampur resin, kalian bisa klik link di atas. Oke, sekarang kita mulai membersihkan cover ini terlebih dahulu. Setelah cover bersih, langsung kita keringkan. Dan selanjutnya kita tutup lubang yang terdapat pada cover menggunakan resin fiber.
Setelah resin kering, kita pasangkan kembali cover mesin, lalu kita turunkan dongkrak dan tahanannya. Selanjutnya, kita tutup kembali kap mesin dan proses penggantian oli matic pun telah selesai. Oke, proses penggantian oli matic telah selesai. Mungkin untuk beberapa kendaraan ada yang sedikit berbeda prosesnya, namun secara garis besar proses penggantian oli matic tetap sama. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, kalian bisa masukkan di kolom komentar di bawah. Support kami selalu dengan menekan tombol like dan juga share kepada kerabat kawan kalian semua. Subscribe kami agar kami dapat memberikan informasi penting lebih banyak lagi. Tetap semangat, see you in the next video and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.